Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica dan di sini kembali ke video saya yang part 3 yaitu untuk input data. Nah, jadi sekarang kita akan langsung masuk ke input data. Terakhir kali kita bisa nampilin data dari database. Kita ke framework yang kita pakai Visual Studio Code. Dan di Product Controller, kita pergi ke Product Controller dan di sini kita perlu buat dua function, yaitu untuk function create untuk view-nya dan untuk input, yaitu untuk simpan inputnya nanti. Ini kita buat dulu public function. Public function-nya ini public function-nya ini kita buat create dan ininya kita return tag-nya itu view. Jadi ya kita pakai view-nya ini biar karena dia perlu pakai view untuk munculnya. Ininya kita buat gini. Nah, habis itu sini kita harus buat return view. Di dalamnya ini kita buat products create, dan ini di koma. Habis itu kita buat fungsinya lagi public function untuk simpan input, store kita kasih namanya, dan di sini return tag-nya ini dia di dalamnya harus string request, dan sini titik koma redirect response. Nah, ini kita harus tambah di sini redirect response-nya. Oke. Ini kita harus buat use illuminate app redirect response. Dan di sini jangan lupa tutup kurungnya, buka kurung. Kita buat string request-nya ini validate bracket. Ini kita buat kolom input yang kita mau, nanti ada nama inputnya sama jenis. Dan di sini kita buat itu syarat-syaratnya ini. Jadi untuk kalau misalnya nama itu syaratnya itu dia harus required, harus terisi, dan dia minimalnya ini minimal harus 5 huruf. Dan sini kita buat required juga. Dan kita buat fungsi untuk nantinya jalannya input itu. Kita harus ambil yang create bracket. Dan ini juga yang disimpan tuh nama. Nanti dia pergi ke string request-nya. Dan dia akan masukin ke field nama tersebut, jenis, string request ke jenis. Nah, itu ini kita buat return redirect ke root, dimana yang kita pakai itu produksinya yang keluar view index, dia akan balik ke index. Dan ini kita pakai untuk keluarin tulisannya. Kalau ya kita pencet tombol, nanti dia keluar sukses. Data berhasil disimpan.
bukan koma tapi titik, itu redirect response. Nah, habis itu selanjutnya kita akan buat untuk view-nya. Jadi kita buat di saya jelasin dulu. Jadi nanti yang untuk function create-nya ini akan munculin view-nya, yaitu view create. Jadi makanya kita pakai view. Dan sini kita harus buat use illuminate contrast view untuk gunain view-nya. Dan di sini public function store-nya ini untuk store input kita. Jadi kita harus pakai request dan dia langsung redirect response. Jadi kita requestnya untuk validate nama jenisnya ini dengan syarat dia harus terisi dan minimal 5 untuk nama. Dan di sini nanti dia menjalankan fungsi create untuk nama dan jenisnya. Dia akan pergi ke string requestnya dan isi nama jenisnya ini. Dan setelah itu dia akan masuk ke return redirect, balik lagi ke halaman index dengan pesan sukses. Di view dalam products kita buatnya itu namanya create PHP. Saya akan copy dari saya lagi. So untuk inputnya ini create. Nah, ini yang create PHP ini. Nah, jadi yang ini saya sudah copy view dengan CSS-nya dengan dari Bootstrap. Ini ada HTML-nya, kodenya. Ini untuk skill-nya, kontennya, title-nya saya akan buatnya ini input add products. Ini ada link href untuk yang dipakai CSS-nya, dan ini ada body style untuk background-nya, dia jenisnya light gray, berarti dia nanti warnanya light gray. Ada kontainernya untuk masukin semua ininya, isinya ini. Ada row-nya dan ada column dengan size-nya MD12, dan ada card border-nya yang ditentuin biar dia masukin dalam card, dan ada card body-nya. Sini saya mau taruh form action. Form action-nya ini nanti dia ke sini. Ini. Jadi kita buat root. Dia ke products create. Products store. Nah, habis itu kita harus buat dulu metodenya apa. Metodenya ini maunya dia post, karena kita menggunakan metode post nanti untuk menjalanin untuk simpannya, karena dia butuh view dia untuk jalanin aja gitu. Habis itu di sini kita buat srf untuk tambahan keamanan yang di Laravel, dan di sini kita buat sininya nama, dan di dalam kelas ini kita buatnya itu form control error nya nama, dan nanti is invalid and error. Nya itu kita buat nama, dan value-nya kita buat juga nanti ini kita buat old, dan sini ya nama.
Dan di placeholder-nya kita buat masukkan nama produk. Jadi yang saya masukin tadi itu yang dia class form control, nanti add error ini untuk generate error message-nya. Kalau misalnya dia cek namanya ini invalid, nanti dia muncul errornya. Dan sini kita kasih name ini untuk nama biar bisa kita buat di controller masukinnya. Dan ini value-nya kita juga masukin, nanti ambil data yang nama dari database. Oh, yang dipakainya nanti itu yang dimasukinnya. Nanti placeholder-nya cuma untuk taruh di muncul garis untuk suruh masukin nama saja pas inputnya empty. Ini kita mau buat yang error-nya itu, dan ini kita buat yang namanya lagi, dan sini kita pakai div. Ini kita tambahnya kelas, kita pakai alert danger mt2 saja. Dan ini kita buat ini message string message yang nanti string message-nya ini untuk keluar kalau jadinya error, tidak invalid, kalau tidak invalid namanya. Sini juga sama, kita harus buat untuk jenis. Ini juga form control error jenis is invalid and error. Ini name ini jenis, dan value-nya ini sama juga kita buat, kita ikutin yang di atas. Oh, jenis placeholder-nya itu jenis. Sini kita juga buat error untuk jenisnya ini biar ada keluar datanya juga. Ini div, di dalam ini class alert danger mt2. String message and alert. Nah, habis itu kayaknya gitu saja deh untuk view create-nya. Habis itu mungkin sekarang kita bisa coba lihat ya. Nah, sekarang setelah tekan buttonnya, nanti dia menuju ke URL create dan munculin forumnya. Kita masukin, coba kita buat save. Nah, kita bisa cek juga di database. Nah, kalau kita pakai timestamp, dia otomatis masuk. Dan ini sudah, berarti ini sudah berhasil, datanya sudah bisa ke input ke dalam database. Jadi sekian dari gitu saja untuk video part 2. Nanti see you next time ke part ini part 3. See you next time untuk part keempat, yaitu edit dan hapus data. Nah, sekian dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih.